terakhir Mbak Alia kemarin juga sempat memberitahu saya sebelum saya menikah, tapi saya tidak pernah menggubris karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya dulu. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat, sudah 4 wanita gitu. Iya. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak, di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Pengakuan istri yang terakhir Mbak Alia kemarin juga sempat memberitahu saya sebelum saya menikah, tapi saya tidak pernah menggubris karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya dulu, dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakit dia. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir, dari istri yang terakhir, Yang keberapa itu? yang ketiga, Oke. dia memang menyebutkan kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar, verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri dia itu. Tapi kalau buat saya sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan saya. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang bekerja orang lain. Jadi saya hanya di sini mencari keadilan. Saya tidak ingin dari perempuan di luar sana yang mungkin seperti saya, yang menjadi single mom, kemudian tidak pernah menyangka, karena jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masa lalu dia tidak pernah saya menjadikan saya mundur pada saat itu, meskipun beritanya jelek. Tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditaruh. Saya mau ambil telepon hotel saya ditaruh. Kemudian saya berhasil keluar. Qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kecil. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Di situ dia kaget, dia saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya ambil telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat Ferry, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan nyapa pencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry berubah, nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan itu video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami khilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans kayak dok, tapi di sini saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry ada apa itu, dia masih bilang saya melakukan, saya tidak tahu apa-apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya ngerasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa bertahan? Kecuali saya mencari keadilan di sini di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus bisa apapun itu, sesedih apapun, itu sudah jadi komitmen saya.
Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya tuh? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Gitu. Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu loh. Ya, apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah memicu gurunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD di situ lagi, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istrinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya itu menjadi pemicu. Jadi yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas saya masih bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu Ya. dia sudah menimai bahwa saya bilang pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang sebenarnya 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, Untuk untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Makanya saya tarik lagi, tentunya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Jadi saya terganggu, itu sudah sering kali. Ya saya bilang, apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Ya itu begitu memang. Akhirnya saya bilang saya mau kerja, akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia belum. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum. Ya saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi organ besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya nih, saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja. Saya dia pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem sampai akhirnya saya histeris banget. Karena saya ngerasa saya mau kerjanya susah. Saya kira cukup ya.